Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan tugas agenda 1 mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tutor agenda 1, Dr. Zainal Fanani, MED. Sebelumnya, perkenalkan saya Dr. Gigi Yorawardati, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 39, Kelompok 3, NDH 18. Jabatan Ahli Pertama Dr. Gigi. Instansi tempat saya bekerja adalah di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman, Provinsi Kalimantan Selatan. Petunjuk pengerjaan. Yang pertama adalah pra-analisis identifikasi isu atau masalah. Yang kedua, menentukan prioritas isu dengan teknik tapisan isu dengan metode APKL atau USG. Teknik analisis isu dengan fishbone diagram. Dan analisis isu dengan menggunakan metode SWOT. Yang terakhir adalah mencari alternatif penyelesaian masalah. Pra-analisis identifikasi isu. Isu atau masalah yang didapatkan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman. Yang pertama, belum optimalnya pencatatan rekam medik pasien di RSGM Gusti Hasan Aman. Dan yang kedua, belum optimalnya pencatatan rekam medik digital atau SIM-RS di RSGM Gusti Hasan Aman. Ketiga, rendahnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan gigi dan mulut di unit gawat darurat RSGM Gusti Hasan Aman dalam menangani kegawat daruratan dental. Yang keempat, belum efektifnya penerapan nilai-nilai keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan pasien mengenai penyakit gigi dan mulut di unit rawat jalan dan UGD RSGM Gusti Hasan Aman. Teknik analisis isu. Berdasarkan isu aktual yang telah teridentifikasi, selanjutnya dilakukan proses pemilihan isu dengan analisis APKL, aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Analisis USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi paling prioritas. USG adalah urgensi atau tingkat urgensitas masalah, seriousness, tingkat keseriusan masalah, dan growth, tingkat pertumbuhan masalah. Teknik tapisan isu. Isu-isu yang berhasil diidentifikasi kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan perangkat APKL. Isu pertama, belum optimalnya pencatatan rekam medik pasien di RSGM Gusti Hasan Aman tidak memenuhi faktor L karena di luar kewenangan, sehingga menjadikan isu ini tidak memenuhi syarat. Isu kedua, belum optimalnya pencatatan rekam medik digital atau SIM-RS di RSGM Gusti Hasan Aman tidak memenuhi faktor L karena di luar kewenangan sehingga menjadikan isu ini tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, rendahnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan gigi dan mulut di unit gawat darurat RSGM Gusti Hasan Aman dalam menangani kegawat daruratan dental. Isu ini memenuhi seluruh faktor APKL, sehingga memenuhi syarat. Yang keempat, belum efektifnya penerapan nilai-nilai keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman memenuhi seluruh faktor APKL dan menjadikan isu ini memenuhi syarat. Yang kelima, rendahnya pengetahuan pasien mengenai penyakit gigi dan mulut di unit rawat jalan dan UGD RSGM Gusti Hasan Aman memenuhi seluruh faktor APKL dan memenuhi syarat.
Dari 5 isu yang berhasil diidentifikasi, terdapat 3 isu yang valid. Ketiga isu yang valid ini kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat USG. Isu yang pertama adalah rendahnya pengetahuan dan kemampuan tenaga kesehatan gigi dan mulut di unit gawat darurat RSGM Gusti Hasan Aman dalam menangani kegawat daruratan dental. Isu ini berjumlah 14 dan menjadikan prioritas nomor 2. Isu kedua, belum efektifnya penerapan nilai-nilai keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan jumlah 15 dan menjadi prioritas pertama. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan pasien mengenai penyakit gigi dan mulut di unit rawat jalan dan UGD RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan jumlah 12 dan menjadikan isu ini jadi prioritas nomor 3. Analisis Fishbone. Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Penyebab isu belum efektifnya penerapan nilai-nilai keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman adalah: yang pertama, belum adanya training sasaran keselamatan pasien bagi seluruh staf RSGM Gusti Hasan Aman. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan staf RSGM dalam mengisi form sasaran keselamatan pasien. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan staf RSGM dalam mencegah risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Yang keempat, belum tersedia program atau software pelaporan insiden keselamatan pasien. Dan yang terakhir, sedikitnya pasien yang berpotensi mengalami insiden keselamatan pasien di rawat jalan RSGM Gusti Hasan Aman. Analisis dengan metode SWOT. Matriks SWOT mengkombinasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam sebuah matriks. Yang pertama adalah S, strength atau kekuatan. RSGM telah membuat kebijakan tentang sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien merupakan salah satu prioritas mutu rumah sakit. W atau weakness atau kelemahan. Ada beberapa form keselamatan pasien yang jarang terisi lengkap oleh tenaga kesehatan. Dan kurang optimalnya monitoring dan evaluasi insiden keselamatan pasien di RSGM. O atau opportunities atau peluang. Telah ada SPO keselamatan pasien. Telah terbentuknya komite mutu rumah sakit. Dan ada rencana untuk evaluasi untuk keperluan reakreditasi rumah sakit. Yang terakhir adalah T atau threats atau ancaman. Yang pertama, tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap mutu pelayanan rumah sakit dan persaingan layanan kesehatan yang tinggi. Alternatif penyelesaian masalah. Isu belum efektifnya penerapan nilai-nilai keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman. Penyebabnya, belum adanya training keselamatan pasien bagi seluruh staf RSGM Gusti Hasan Aman. Alternatif penyelesaian yang pertama adalah menyelenggarakan in-house training tentang sasaran keselamatan pasien bagi seluruh staf RSGM Gusti Hasan Aman. Tahapan yang harus dilakukan adalah mencari narasumber bersertifikasi keselamatan pasien. Dan yang kedua, menyiapkan undangan untuk peserta. Output yang diharapkan
adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf RSGM Gusti Hasan Aman dalam mencegah insiden keselamatan pasien. Para pihak yang terlibat, yang pertama adalah Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, yang kedua narasumber training sasaran keselamatan pasien, dan yang ketiga Ketua Subkomite Keselamatan Pasien RSGM Gusti Hasan Aman. Alternatif penyelesaian yang kedua, bekerja sama dengan Komite Mutu RSGM Gusti Hasan Aman untuk menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien secara berkala. Tahapan yang harus dilakukan adalah bersama tim PMKP atau Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, reakreditasi RSGM Gusti Hasan Aman untuk melakukan monitoring dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan keselamatan pasien. Output yang diharapkan adalah tidak adanya insiden keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman. Para pihak yang terlibat, yang pertama adalah Komite Mutu RSGM Gusti Hasan Aman, yang kedua Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien atau PMKP Reakreditasi RSGM Gusti Hasan Aman, dan yang terakhir adalah Tim Sasaran Keselamatan Pasien atau SKP Reakreditasi RSGM Gusti Hasan Aman. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.